Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pas. Ketemu kembali dengan saya Oi di sini di 102,4 Pas FM tentunya di program Malam Minggu. Oke, bersama aku tentunya malam hari ini ada Ya, Joe. hari ini aku nggak sendiri, ada Joe di sini ya. Berhubung biasanya kalau Bang Oi kan, kalau malam-malam seperti ini kan sendirian. Itulah dah. Biar Jadi, nggak sendirian, mm, ada Joe di sini ya. ya ada Joe di sini yang bakal ngobrol-ngobrol santai. Kita have fun aja, slow-slow aja malam Minggu, geng ya. Malam Ya. Minggu kemana biasa, geng? Malam Minggu ya. Berhubung sekarang udah jadi bapak-bapak, Aha, ya kebanyakannya di rumah sih. banyak di rumah ya sama Iya. keluarga ya. Udah jadi alumni malam mingguan. Udah nggak jadi penggemar malam minggu di luaran gitu, keluyuran gitu. Jadi malam minggu udah biasa aja ya. Udah Ya. biasa aja. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang suatu tema ya. Ada tema yang menarik yang mau kita obrolin. Dan Oke. memang kenapa aku ngundang Joe? Hmm? Karena memang cocok nih temanya nih sama Brother Joe ini. Asik. Iya. Emang temanya apaan sih? Tema kita malam ini adalah cari rezeki, jangan gengsi. Wah. Ini dia. Ini sebenarnya sesuatu problem yang sudah mengakar ini Mengakar ya. Mengakar di bagi banyak orang ya. bagi banyak orang Bagi ya. banyak orang. Oke. Nah, langsung aja kita ngobrol. Geng, setahu aku kita dulu kenalnya itu coach penyiar radio. Ya kan? Tahun berapa tuh kira-kira tuh ya? Sekitar tahun 2012. 2012 ya? 2012 gitu ya. Oke, boleh cerita lah, Joe. Hmm. Awal kau kerja apa? Awal kerja, Iya. gitu lulus sekolah, Hmm. macem-macem sih, serabutan sih bisa dibilang ya. Mhm. Eh, Sebenarnya untuk ke radio ini adalah salah satu pekerjaan terakhir. Mhm. Sudah mencoba pekerjaan yang lain ya. Sudah Oke. pernah kerja di parking, tahu parking ya? Parkir. Iya, parking di gedung tapi Oke. di basement gedung gitu, Ah. tapi resmi gitu ya. Ya. Tapi bukan yang dari dinas perhubungan ya. Parkir apa? Mall gitu ya? Ya Oke. pernah beberapa Aha. bulan. Terus jadi apa? Sales produk obat herbal juga pernah. Mhm. Ya semuanya berjalan dengan lancar sih. Yang awal-awal apa? Awal-awal Begitu tamat. begitu tamat, wah nganggur lah. Biasanya nganggur, Oke. mikir gitu, Ah. mau kerja di mana gitu. Oh, rumah makan pernah. Oh, rumah makan. Sama restorannya kalau di Medan sih, dulu kita Ah. di Medan kan. Oh, kau tamat SMA di mana? Iya, di sana di Medan. Oh, SMA di Medan. Iya. Oh, Di salah oke. satu sekolah swasta terbaik di zamannya lah. Apa tuh? Sekolah apa? Di kawasan Iskandar Muda lah. Segan, Iskandar Muda. segan bilangnya ya kan nanti. Apa itu ya? Reksana ya? Ya pokoknya banyak orang kita banyak lah kan. Oke. Jadi itu sekolah yang kesekian itu. Oke. Yang ketiga ya. Berarti untuk pindah-pindah juga? Karena memang Oke. kita domisilinya pindah-pindah, Hmm. keluarga pindah-pindah. Jadi akhirnya kita diungsikan ke sana gitu. Mhm. Jadi pernah sih kerja di rumah makan, skalanya restoran ya. Ya. Kalau nggak salah nama ACC itu. Kalau tahu. Oh, restoran ACC. Oh, Ya, lumayan besar. di Jalan Pemuda. Sebagai apa dulu? Ya, biasalah yang repot-repot di dapur lah. Oke. asisten kokinya. Asian Koki. Ya, gitu ngelamar langsung direbut sama chef, bukan chef lah namanya itu kan rumah makan ya, Iya, tapi ya, skalanya kokinya lah, koki ya kan? ya, tukang masak, Tukang masaknya. macam-macam lah. Mhm. Dari beca juga sempat kayaknya. Beca odong-odong. Oh, oke. Dari tamat sekolah, koki Serabutan dulu. lah ya, Koki serabutan. dulu. Oh, ya, entah kemana-mana lah ya kan? Muter raun belok kanan kiri mundur ke belakang. Setelah itu yang agak lama baru masuk ke Nah, di stasiun radio pemerintahan ya, tepatnya begitu hijrah ke Rantau Prapat. Memang di zaman-zaman kita usia belasan sampai di zaman sekolah terakhir juga hobinya musik sih, ngeband Ya. gitu. Jadi faktor hobi main musik ini yang membuat aku itu tertarik sama dunia radio. Oh. Jadi begitu hijrah ke Rantau Prapat, setelah bosan di Medan ini ya, Tahun berapa kau ke Ranto? sekitar 2009. 2009 balik ke Ranto. Balik ke Rantau, langsung nggak berapa lama kita memang bergaul dengan orang-orang radio. Jadi kau masuk ke radio 2012. Kalau masuk radionya sebelum di situ sih ada dulu di Jalan Masjid nama stasiun radionya Bos. Oh, udah di situ duluan. Ya Bos FM Oke, dulu. Ada sekitar hampir 1 tahun lah di situ ya. Stasiunnya dipindah dari yang tadi ini di Jalan Masjid, pindah ke kawasan Jalan Bulu Tangkis Ekstranda ya. Lalu nggak berapa lama vakum. Vakum radionya. Vakum.
Padahal radionya bergengsi sekali. Anak rantau mana yang nggak kenal Bos FM? Bos kan? FM, ya. Jadi di masa itu Rantau Prapat seingatku masih ada sekitar 5 stasiun radio lah. Kalau Sekarang ada 3 Tiga ya? Tiga. ya 3. Oke, jadi di radio. Setelah di radio, Bos FM itu setelah itu kemana? Nah, begitu vakum langsung kita bisa dibilang ditarik lah. Ditarik oleh pihak RSPD FM. Memang selama ini kita tuh ada keinginan kuat untuk masuk di situ. Tuh, radio pemerintah ya kan? Iya, karena di situ honor. Iya, honor ya. Jadi nggak gampang masuknya gitu. Tapi berarti kok termasuk spesial ya sampai ditarik ya? Mungkin karena dilihat udah ada pengalamannya kan, iya, dan iya. udah saling kenal dengan penyiar-penyiar yang di sana juga. Jadi sedikit banyaknya terbantukan dengan itu. Dan mungkin memang mereka anggap kita layak gitu kan. Ya. Nggak banyak ngajarin lagi lah gitu kan. Betul. Jadi ya di situ 3 tahun lebih. 3 tahun di RSPD. Oke. Ya, keluarnya 2014 awal lah, 2014 awal ya. Oke. Berangkat ke Medan lagi tuh. Balik ke Medan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Di Medan ngapain aja? Geng, kita denger satu lagu favorit mau apa, geng? Aduh, banyak kalau ngomongin lagu favorit. Ya. Tapi mudah-mudahan lagu favoritku ini Sobat Pas juga seneng. Ya. Apa tuh? Spesial buat Sobat Pas yang mungkin malam hari ini ngalamin masa-masa sendiri, ya. Masa-masa kangen gitu ya. Kangen ya. Tapi tetap berpegang teguh sama prinsip, ya kan? Bahwa dalam kesendiriannya dia tetap tak bisa ke lain hati. Asik. Club Project. Oke, tak bisa ke lain hati. Masih di Pas TV Channel. Ya buat Sobat Pas. Ini ngobrol-ngobrol kita nanti bakal tayang juga di channel YouTube-nya Pas FM. Ya, namanya Pas TV Channel. Makanya langsung aja di Surbek. Oke, geng, ngobrol lagi. Ya. Club Project dengan Tak bisa ke lain hati. Kenapa lo suka lagu itu, geng? Apa kena dengan pengalaman pribadi? Iya sih. Sebenarnya kalau kita mengarungi bahtera kehidupan ini, bahasamu bahtera kehidupan. Kalau kita mengarungi hari-hari gitu ya, kalau tanpa adanya bunyi-bunyian gitu ya, ada yang janggal gitu. Ada yang janggal ya. Kadang musik itu sesuatu yang ringan, tapi kalau didengerin saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, itu memberikan dampak yang positif. Dia liriknya suka sih, judulnya udah suka gitu, musiknya suka. Dan Club Project itu biasanya memproduksi lagu yang bagus. Benar. Nah, jadi ya mungkin artikulasi liriknya itu dapat mempengaruhi pola pikir aku juga mungkin ya. Biar tak bisa ke lain hati berarti itu identik dengan keteguhan hati. Konsisten ya? Prinsip. Betul. Jadi yang namanya konsisten ini kan nggak harus bercinta-cinta gitu ya. Nggak harus mencintai orang terkasih. Ya, dalam segala hal ya. Dalam segala bidang. Universal kan gitu. Untuk usaha, untuk keyakinan, harus punya keteguhan. Mungkin itu yang mendasari kenapa aku suka lagu itu sih. Oke, simpel aja. Mantap. Dari pegawai restoran, sales tadi kau bilang ya, sales ya. Keranto sempat siaran radio. Setelah itu balik lagi ke Medan. Setelah 3 tahun lebih jadi seorang penyiar, akhirnya hengkang. Ya, hijrah ke Medan. Wah, sempat jadi bantu-bantu doorsmir abang ipar juga di sana. Banting setir lah. Yang namanya aku itu sebenarnya, geng, nggak menutup kemungkinan anti sih yang sama dengan kalau perut udah kosong. Ya nggak ada gengsi kan gitu. Asal jangan mencuri ya. Jadi sampai ke Medan yang tadinya kita bekerja di radio kan gitu. Kalau untuk ya bisa dibilang istimewa ya dibanding kerja-kerja yang lain gitu kan. Tapi begitu pindah balik lagi ke Medan, doorsmir gue kerjain, geng. Doorsmir ya. Tapi kebetulan yang punya kakak kita sih. Artinya kan? Ya benar-benar bagian nyuci-nyucinya. Iya. Biasanya kalau kita di sini kan nyuci kendaraan sendiri, kalau di sana nyuci. Namanya kita kan ini tinggal numpang sementara di tempat kakak kan. Doorsmir. Setelah itu, nah nggak berapa lama sepupunya Bang Ipar nawarkan kerja di mesin genset telekomunikasian lah ya. Kalau misalnya towernya padam lampu,
Itu Jadi driver ya. driver untuk genset. Iya, sebenarnya aku di situ bisa. Cuman memang waktu itu belum ada SIM, tapi karena mengingat di situ kerjanya sampai malam ke subuh gitu kan, kadang jadwalnya nggak tentu kan. Jadi kayaknya untuk kesehatan kurang baik. Oke. Iya. Oke, setelah itu apa lagi? Nah, balik sales, geng. Sales lagi. Sales salah satu sales produk alat-alat masak. Alat masak? Ya, buatan luar negeri lah. Oke. Impor. Berarti kok berhubungan dengan ibu-ibu lah itu? Oh, jelas lah. Job deskmu di sales alat masak tadi Alat apa? masak, sales. Hari-harimu gimana? Wah, kalau di situ kayaknya baru ngerasain punya megang uang banyak lah bagi aku di zaman Berarti itu. lumayan ya? Ketika di sales itu lumayan penghasilannya? Lumayan, alhamdulillah. Sampai sekarang teringat-ingat. Satu hari itu kayaknya komisi kita itu bersih ya. Dia hitungannya per hari gitu. Ya, karena memang produknya produk bagus dari luar dan belum dipasarkan di mana-mana. Jadi kami yang mengambil alih untuk apa namanya, promosi awal lah. Tapi setelah beberapa bulan mungkin di area kota tersebut sudah banyak tersebar, mungkin produk itu akan masuk ke mall, ke swalayan, pusat pasar lainnya. Karena brand itu baru dan harganya masih belum terlalu obral kali lah di mana-mana. Jadi komisi kita itu bisa dibilang lumayan lah. Lumayan ya. Dan harga jualnya juga nggak terlalu tinggi. Semua orang mampu beli loh. Mau ke perumahan, bahkan perumahan-perumahan menengah ke bawah, maaf ya, itu lebih lancar penjualannya dibanding kita masuk ke perumahan mewah. Berarti kalian turun ke rumah-rumah, door Iya, to door? tapi dia apa ya, semuanya terkonsep. Kalau kami tinggal demo aja sih. Demo masak di rumah gitu ya? Salah satu sales yang paling beda karena itu kan pimpinannya orang dari Jawa Timur, Surabaya. Jadi konsepnya beda. Kebanyakan kan orangnya jalan-jalan gitu kan. Kalau kita ya enggak. Tahu-tahu nanti ada tim survei tim survei di mana nanti ada demo gitu kan. Jadi kita ditempatkan di mana ibu-ibu sudah ngumpul. Udah tinggal masak aja seperti itu demo masak. Iya, kita nyontohin gini loh keunggulannya gitu ya. Tapi kita laki banget laki sekali gitu ya. Bukan berarti jadi makmur. Iya. Tapi aku yakin penjualanmu banyak di situ bagus berkat pengalamanmu di radio. Bisa jadi komunikatif ya, komunikasi. Sales 3 tahun. Lebih, sales panci tadi. Sales panci. Alat masak ya bilang. Sales panci ya, Sales sekitar 3 tahun lebih. Habis itu kemana? Habis itu ada masa-masa tenang deh. Kosong. Mungkin break. Ya. Kebetulan waktu itu break. Aku turun kembali ke Rantau Prapat, memulai satu usaha di mana aku mencoba peruntungan dengan bermain produk-produk herbal kesehatan seperti kulit manggis gitu lagi produk-produk. Banyak sih lika-likunya. Memang semua itu didasari dengan tanpa gengsi, geng. Yang penting gimana kita bisa menghasilkan uang yang halal. Hasil dari kerja keras. Geng, kita denger lagu lagi. Apa nih lagu yang mau kita dengerin nih? Lagu pilihan. Banyak sih lagu-lagu yang paling kita gemari ya kan, yang membuat kita itu nyaman, tenang dalam menjalani bahtera kehidupan ini. Oke, ada satu lagu dari band favorit dari bangku sekolah dasar hingga saat ini. Aku tuh tetap suka, geng. Lagu apa tuh? Dan memang itu adalah band di mana kita pertama kenal, geng. Dimana aku ada acara radio memperingati hari ulang tahun mereka. Aku bikin tema tentang full ya 2 jam itu segmen acaranya muterin lagu-lagu mereka, band dari Jogja. Dan kebetulan waktu itu ada Gustar kita, Ismet ya, Mehmet, teman main musik di Rantau Prapat, dan juga membawa geng Roy. Dan kebetulan memang sama-sama suka sama band itu. Kebetulan aku waktu itu cari teman atau bintang tamunya yang suka dengan Sheila on 7. Asik, Sheila on 7 yang itu judulnya awal ketika kita ketemu ya di beberapa tahun yang lalu. Nanti kita bahas ya. Judulnya apa? Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Oke, kita dengerin Sobat Pas, stay tune. Sheila on 7, sebuah kisah klasik. Oke. Ada sisa sedikit modal, nggak berapa lama. Ya jodoh pun dapat, geng, di sini di Rantau Prapat. Menikahlah dia di pertengahan tahun 2016. Kayaknya bosan melajang terus. Dulu targetnya 27 tahun harus nikah gitu. Alhasil dikasih Allah Ta'ala usia 26 nikah. 26 ya?
Ya, itulah Lebih jumpa, cepat ya. itulah jumpa jodohnya. Kenal sekitar 3 bulanan gitu. Langsung Berarti kau memutuskan untuk menikah, waktu itu kerja apa? masih samar-samar, geng. Masih Masih itulah sama-sama ketika main produk itu di ujung tanduk. di ujung tanduk, di situ kau menikah. Iya, sebenarnya masa-masa Iya, kritis. masa-masa maksudnya goyang lah itu Iya, sebenarnya modal secara ya, ekonomi asal ya. kalaupun diberanikan, geng, kalau diberanikan nggak akan cukup gitu. Tapi ada sisa harta satu-satunya dulu, geng, sepeda motor, racing ya. Iya. Itu sisa dari apalah yang kemarin main sales itu ya kan, main produk. Alhasil karena kita memang sudah ditantang sama calon mertua, Oke. kapan kalau memang serius, kata mertua nih, nelpon, geng. Ya, kalau memang serius datang. Ya, secara kita laki-laki kan, udah mau masuk usia 26. Iya. Kalau kita bilang besok-besok kapan-kapan kan itu namanya kita udah mempermalukan diri kita sendiri. Betul. Ya udah, kalaupun memang aku paksakan mah, kita lagi bahasanya ya. Iya. Paksakan ini langsung panggil mama gitu. Padahal masih waktu itu belum Sama mertua. Iya, belum apa gitu ya, masih pendekatan sebenarnya, tapi udah disuruh panggil mama biar ada keintiman lebih dalam gitu kan. Ya mungkin jual kereta lah kan. Jual kereta lah. Itulah untuk menikah. Iya, menguji kita ya kan. Iya. Ya aku di masa itu ya udah itu aja modal satu-satunya dijual aja kan. Karena aku yakin kalau berumah tangga baik-baik, jangankan itu, yang lain pun bakal dapat. Bakal dapat ya. Yakin aja, kan memang disitulah pemberhentian cinta kita ya. Kan? Pemberhentian petualangan cinta ya. Aduh, di film petualang nggak, bukan ini sih. Petualangan cinta. Jadi itu geng, jadi semuanya kulakukan tanpa gengsi sih. Lebih sulit lagi ketika baru menikah tuh, pasti problemnya tuh banyak kesulitan hidup tentang keperluan sehari-hari, biaya hidup, apalagi kita tinggal di kota kan. Biaya hidup itu, apalagi masa itu kita masih kismin nih. Iya. Kismin. Semua serba kontrak nih. Kontrak, ada angsuran kendaraan, sepeda motor kan, dan macam-macam. Mana lagi anak baru lahir lagi, biaya lagi yang ekstra kan gitu. Nah, ini lapak rujak sodap. Nah, untuk ke situ memang itu banting setir lagi loh. Nah, iya. Banting setir Jadi lagi. itu rujak sodap setelah menikah. Iya, nggak pernah dilakukan sih jualan rujak itu. Kan? Cuman memang sebelum jualan rujak sempat jualan ikan, geng. Sempat jualan ikan. Macam-macam, geng. Jualan di mana tuh? Pas di depan RSPD, geng. Seberangnya. Jualan ikan. Trotoar itu? Iya, di seberang mau masuk ke pintu gerbang asrama haji. Di situ ada model meja yang dibuat sama teman gitu kan. Udah, belanja pagi jam 3 subuh diletakin ke situ. Di pinggir jalan itu? Pinggir jalan. Oke. Gengsinya luar biasa nggak? Iya. Karena melihat kita udah jadi bapak-bapak, prioritas utama itu istri, anak harus makan. Sebenarnya itu kalau aku pikir aku masalah lajang itu mungkin pekerjaan yang enggak. Pasti gengsi lah. Siapa sih yang mau masih muda jualan ikan pinggir jalan gitu? Kalau jualan ikannya di pajak Glogor, ya mending kan, dapat omsetnya lumayan juga ya. Ini coba-coba jualan ikan pinggir jalan, geng. Cuman supaya gimana ada pemasukan gitu. Oke, iya. Gengsi nomor 2. Nomor 2 ya. Penting dapat rezeki gitu. Karena udah ada tanggung jawab, udah ada yang harus kita nafkahi gitu. Boleh gengsi tapi lihat profesinya. Tapi ketika kita di saat kritis, di saat kita sedang terjepit, di saat kita ada tanggung jawab, di saat kita nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain kan, kayaknya gengsi itu nggak usah dipertahankan. Oke ya, ada masanya ditinggalkan atau ditanggalkan ya. Ketika kita punya yang lebih prioritas untuk kita perjuangkan. Oke. Nah, sekarang kita ke lapak rujak sodap Bang Jo. Nah, mungkin kawan-kawan semuanya tahu ya lapaknya ya. Ya lapak. Aku ingat kali pertama-tama kali sebelum buka si Jo sharing juga sama aku. Mau buka rujak nih, geng, begini. Oh, masih ingat ya? Ingat aku. Ada cocok, geng, cocok itu. Nah, kenapa akhirnya kau memilih rujak? Padahal kalau di rantau ini kan banyak ya, apa-apa lah kan gitu kan? Iya. Kenapa rujak? Aku memantau, menimbang dan mengukur, menimbang dan memikirkan juga. Aku suka sesuatu yang nostalgia gitu loh, geng. Nostalgia. Dulu almarhum bapak cerita. Almarhum bapakku orangnya berasal dari Siantar, geng. Dia pernah bercerita bahasanya rujak giling yang bumbunya digiling langsung itu di kampungnya sana di Siantar dekat Pajak Oras sana, enak-enak.
Tapi aku belum pernah lihat. Iya. Sekilas ku dengarkan, tapi aku berpikir gimana rupanya rujak, enaknya rujak gimana gitu. Iya, ya buah biasa gitu Iya. sebenarnya kan. Sepintas lalu Iya. aja. Nah, ketika banyak tahun berlalu dan aku berpikir di saat zaman-zaman sekarang ini, orang itu perlu makan buah. Sampai kapanpun orang pasti suka buah. Iya. Ya biarlah orang berjualan bakso, berjualan kuliner yang lain, martabak kan udah banyak, putu bambu, apalagi cendol segala macam udah banyak kan. Bakso bakar. Jadi aku melihat Rantau Perapat ini apa yang bisa ku kontribusikan gitu. Kuliner apa yang bisa membuat orang itu nggak bosan gitu, dengan modal yang cekak, modal yang nggak banyak. Tapi memang sebelum aku terjun itu, geng, aku berusaha dulu berbulan-bulan juga sih di rumah, kadang sempetin cari gula merah yang bagus. Oh, eksperimen dulu lah ya. Ya. Bahannya apanya. Di Medan banyak tukang rujak, tapi aku nggak pernah sama sekali rasa rujak di Medan, nggak pernah. Tapi suka rujak, suka. Tapi untuk mencoba terus tes lagi di rumah, nggak. Aku bereksperimen itu sama seperti bikin musik, geng. Dapat inspirasi itu dari almarhum Bang Irfan Rotor. Kalau mau bikin musik, cobalah jangan mendengarkan musik manapun. Iya. Sama halnya kuterapkan dengan ini. Dengan rujak ini rujak ini. Ya targetnya dulu ya lepas-lepas sehari aja kan, lepas-lepas biaya rumah. Rumah sewa, kontrakan, lepas beli beras sekilo sehari ya kan. Hal sederhana aja, tapi kulakukan dengan senang. Padahal itu sudah bisa dibilang banting setir, geng. Iya. Pernah nyiar, pernah kerja distributor obat, bisa jadi SPG yang gue gaji banyak gitu kan. Aku sampai dipanggil bapak sama SPG. Panggil bapak aja. Iya. Padahal aku nggak suka dibilang itu. Cuma lantaran mereka tahu aku distributor di sini, panggil bapak. Karena mereka kan SPG ku. Gitu. Betul. Jadi ketika memutuskan untuk jual rujak itu, ya gengsi ku buang jauh-jauh. Tapi sejujurnya di awal ada, masa rujak sih pinggir jalan, ada nggak? Sedikit gitu. Itu udah pilihan yang tepat, geng, daripada aku jualan bakso. Jadi memang nggak ada ya? Sempat kupikirkan mau jualan bakso, mie sop, mie rebus, banyak nih. Iya. Alhasil saking banyaknya, jual kopi, jual apa lagi ya, pecel. Kok nggak ada yang seru rasanya gitu. Coba jualan rujak giling, nostalgia lagi nih orang-orang Rantau Perapat, cobain jajanan zaman dulu gitu. Iya. Karena memang di satu sisi juga rujak ini kan hari-hari ya. Kalau makan bakso mungkin orang nggak setiap hari ya kan? Ya. Tapi kalau rujak namanya buah sehat ya, tiap hari orang bisa makan gitu kan? Benar. Betul. Bisa dibilang 9 atau 8 di antara 10 orang itu semuanya kalau disuguhkan buah-buahan, aneka macam buah-buahan pasti suka doyan. Iya. Ada yang banyak makannya, ada yang pokoknya mau kan gitu. Mau ya. Jadi ya intinya itu aja, geng. Memang awalnya aku ya untuk menanggapi anak istri lah, harus ada pemasukan tiap hari. Kayaknya jualan rujak ini uangnya kan bisa tiap hari bisa diputar. Padahal ya awal-awal berat sih, geng. Namanya kita merintis usaha. Adapun rasa makanan itu kalau memang masih tahap awal, orang belum banyak kenal, ya mungkin ya nggak terlalu ini kan. Cuman beruntung kita kemarin yang banyak beli itu orang-orang yang fans radio sih. Kembali ke radio tadi ya. Dampak dari kita punya itu Kembali ke banyak. Pasti ingat ada banyak deh, ada Doma, Mas Ipon, Siska, Jasnita, ada ada Rika juga, banyak lah. Orang-orang fans teman-teman radio yang pertama gue jualan rujak itu yang beli. Mungkin dari itu baru mulut ke mulut kan. Itu aja sih, geng. Intinya yang gue dapat sih dengan membuang jauh rasa gengsi, akhirnya kutemukan juga rezeki yang bisa mencukupi untuk keluarga. Iya. Jadi rujak nih sekarang yang kau geluti di bidang rujak lah ya. Di bidang rujak. Iya. Di bidang kuliner ya. Kalau kau sendiri, apakah rencanamu ke depan akan terus ini atau ada kemungkinan banting setir lagi? Kayaknya masih, kalau ku bayang-bayangkan ya, selama tanah Indonesia masih subur, di mana tanaman masih bisa tumbuh dan berbuah atas izin Allah yang Maha Kuasa, kemungkinan aksesku untuk mendapatkan buah-buahan masih gampang, dan
gula aren masih bisa disadap, masih bisa diproduksi orang-orang pengrajin gula aren, dan kita masih diberi kesehatan, dan para pelanggan-pelanggan setia Rujak Sodap masih kepengen menikmati rujak buatanku, ya mungkin lanjut terus ya. Lanjut terus ya. Tapi di samping itu, di samping itu, ya namanya juga hobi musik. Sampai kapanpun, geng, musik ini never die. Ya kan? Musik never die. Jadi di samping usaha rujak, musik juga akan terus. Musik insya Allah doain, geng. Kita bisa punya home recording standar nasional di Rantau Prapat biar mempermudah player-player musik yang ada di Rantau Prapat, teman-teman pemusik biar bikin karya di studio itu ya. Oke, amin. Studio home recording. Betul. Dan ya mungkin dari mulai sekarang banyak belajar lah sama geng Roy, sama teman-teman yang lain, sound engineering yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmunya sedikit banyaknya ke kita kan, biar kita salah satu penggiat recording, home recording, dan membantu teman-teman yang bikin karya musik nantinya. Betul. Berarti yang pertama lah di Labuan Batu nih kayaknya. Udah banyak sih home recording, udah banyak ya. Cuman ini dari kita aja. Dari kita ya. Dari kita untuk semua. Oke, Jadi itulah, geng, buah manis dari tanpa gengsi tadi. Banyak sih ya tangga-tangga kehidupan yang kita dapat ketika kita nggak gengsi. Jadi gengsi boleh di saat yang tepat, tapi kalau sikonnya nggak tepat, gengsinya kantongin aja dulu. Oke, jadi kita harus tahu menempatkan gengsi itu di saat kapan, di mana, di waktu kapan ya. Ya gengsi ini diperlukan juga, tapi ya jangan berlebihan juga menggunakannya. Betul. Apa ya, dalam bahasa konteksnya boleh gengsi tapi ingat tempat, situasinya, dan jangan gengsi ketika kita sudah terjepit gitu ya. Betul. Aku pernah ada apa kayak gini, geng. Pernah adalah anekdot lah mungkin dibilang ya kan. Ada si orang A dengan orang B ini berkawan nih kan. Jadi si A nyari kerjaan. Taruhlah namanya si Lokot sama Sangkot ya. Oke. Namanya familiar bagi orang Labuan Batu. Si Lokot cari kerjaan. Bro, carikan aku kerjaan katanya gitu kan. Nah, si Sangkot, oh ada bro, di kantor bapakku lagi butuh BO nih. Asik. OB. Bukan BO, lu langsung melotot ya. Lagi butuh OB nih. Iya. Jangan OB lah bro, katanya gitu. Jadi apa? Request pula ya? Makanya jangan OB lah. Kok nggak di tempat kerjaku aja? Aku lagi butuh sales ini. Lumayan. Aku nggak pandai ngomong loh bro, katanya. Loh, banyak kali modusnya. Dia butuh kerja. Jadi apa? Kok nggak gini lah? Kok nggak kau bantu jualkan produk online shopku, katanya. Jadi reseller. Alamak, aku nggak ada bakat jualan bro, katanya gitu. Kok nggak gini aja bro? Berantem aja kita yuk. Ngeri ya. Jokes yang terakhir ngeri. Itu ada sambutannya gimana? Ya udah main. Itu contoh gengsi ya. Iya. Jadi jangan Karena terlalu banyak yang gengsi, dia milih, alhasil ya yang nawarkan kerja pun pala. Emosi ya kan. Oke. Itu dia gengsi nggak lihat tempat tuh, nggak lihat orang. Udah butuh tapi milih gitu kan. Oke geng, terakhir lah kita udah mau closing geng. Mungkin sapa-sapa kawan-kawan semuanya. Mungkin sedikit quotes ringan lah ya, berdasarkan pengalamanmu, berdasarkan apa yang udah kau jalani. Iya, walaupun sesuatu yang mungkin sederhana ya kan. Kalau kita kerjakan dengan senang hati, itu akan bermanfaat luar biasa untuk kita dan juga orang banyak. Jadi buat Sobat Pas yang bermalam minggu di malam hari ini bareng kita di sini ya, mudah-mudahan sehat selalu, semangat terus, konsisten dalam hal yang dikerjakan saat ini ya, hal yang positif. Jika ingin maju, ingin berkembang, kita harus banyak-banyak bersyukur, dan juga jangan gengsi adalah salah satu sifat dengan kita bersyukur juga. Salah satu sifat bagian dari bersyukur juga. Bersyukur kita ya kan, dalam arti nggak gengsian gitu kan. Itu adalah cara kita mensyukuri hidup. Syukuri juga ya. Nah, dalam hidup ini banyak yang perlu kita syukuri ya kan. Dengan adanya keberadaan kita di kota Rantau Prapat ini. Rantau Prapat ini adalah kota yang ekonominya bagus dibanding kota-kota yang ada di sekitarnya. Jadi untuk Anda yang punya jiwa dagang, sobat-sobat Pas yang punya jiwa dagang, cobalah pola pikir atau mindsetnya dikembangkan. Karena beruntung, kalau aku merasa beruntung dibanding kota-kota lain, berada di Rantau Prapat ini lebih layak
untuk kita dagang ya. untuk dagang, untuk dagang dan jasa ya. Iya. Tapi kayaknya kalau ada jiwa dagangnya lanjutin aja. Dan konsisten. Jangan ngejar besar dulu, yang penting eksistensinya. Tapi semua itu dimulai dari hati. Iya. Ya, dan jangan ada yang namanya gengsi berlebihan. Itu aja. Oke. Thank you. Ya sama seperti Bang Oi nih, orangnya nggak gengsian ini. Oke lah, Sobat Pas, demikian ngobrol-ngobrol kita hari ini di Pas FM, di Radio Cash, di program Malam Minggu ya. Terima kasih buat semuanya yang udah dengerin, yang udah pantau, yang udah stay tune, di live juga yang udah nonton, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi ya kan. Yang buat yang bingung-bingung mau ngapain, dagang aja deh. Nah, tapi jangan dagang rujak. Ya, saingan ya. Enggak bercanda. Dan jangan BO. Apa sih BO? Enggak tahu. Banting orderan. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih. Dan aku mendoakan seluruh Sobat Pas dan seluruh yang sudah nonton, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Murah rezekinya, sukses. Amin. Dan percaya diri dalam menghadapi segala hal saat ini yang dilakoni lah ya. Mudah-mudahan lancar, sukses, sehat. Bang Oi juga keluarga sehat-sehat ya. Oke. Salam juga buat keluarga di rumah juga yang nonton juga semuanya, semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kita mungkin bakal ngundang siapa lagi kira-kira. Ya, makanya pantengin terus. Pokoknya segmen ini menarik untuk diikuti, untuk dinantikan setiap malam minggu. Karena ada inspirasi yang berguna buat para pendengarnya. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi terakhir. Tetap semangat, Bondan and Petu Baik.